Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Miftahul Akmal. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang. NIM saya 2414 Hobi saya main futsal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan, yaitu antara sifat ilmu, agama, dan filsafat. Apa saja sih dari tiga perbedaan tersebut? Nah, jadi ilmu itu bersumber dari data atau rasio dan fakta yang bersifat sementara dan bisa berubah, dan ilmu ini fokus pada yang diamati. Dan selanjutnya ada filsafat. Nah, filsafat ini bersumber dari akal budi pekerti atau pemikiran kreatif seseorang, yang mana filsafat ini bersifat relatif atau spekulatif, mencari hakikat mendalam. Dan sedangkan dari agama ini bersumber dari wahyu ilahi atau wahyu Allah, sesuai dengan agama Islam gitu. Kalau misalkan orang itu agama Islam, dan agama ini bersifat mutlak dan tidak bisa diubah gitu ya, dan membawa keyakinan spiritual dan kepastian mutlak kepada seseorang. Dan selanjutnya ada hubungan antara ontologis, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Nah, apa saja sih? Nah, ontologi ini menentukan objek, yang mana objek tersebut misalnya yaitu dalam sebuah dunia pendidikan, yaitu manusia. Jadi manusia ketika belajar tanpa adanya ontologi ini, kita tidak akan tahu apa yang ingin kita pelajari gitu ya. Dan selanjutnya ada epistemologi, yang mana epistemologi ini menentukan atau bisa menjawab pertanyaan bagaimana atau cara mengetahui hal tersebut gitu, seperti dari metode, sumber, dan pengetahuan lainnya. Misalnya seperti kita ingin meneliti atau bereksperimen gitu ya. Nah, epistemologi ini menghubungkan ontologi dengan realitas melalui metode aksiologi, menentukan nilai dan tujuannya, yang mana menjawab pertanyaan untuk apa gitu ya kita bereksperimen itu, yang mana kita untuk mengetahui nilai dan manfaat tersebut. Ini itu membahas ke etika, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu, misalnya seperti untuk kesejahteraan manusia. Dan juga aksiologi ini memastikan ilmu tidak hanya ada dan diketahui, tetapi juga digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kehidupan. Dan selanjutnya dari ini saya akan mengungkapkan bagaimana setelah perkuliahan ini ketika kita belajar filsafat, apakah penting dan bagi pembentukan pola pikir saya gitu ya. Belajar filsafat itu sangat penting karena membantu dan meningkatkan pola pikir kita terhadap sesuatu yang kita pikirkan, supaya sesuatu yang kita pikirkan itu benar dan sesuai dengan fakta gitu ya, dari ujung batang sampai ke ujung akar-akarnya. Nah gitu, jadi sangat penting belajar filsafat ini supaya kita berpikir kritis gitu terhadap sesuatu dan tidak nyeleneh. Dan apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum ini? Nah, kesan saya belajar filsafat umum ini, ketika belajar dari awal sampai akhir pertemuan ini, sangat asik, menarik, terus ada tertawanya juga. Dan juga Pak Ipan ini sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat umum ini, ketika menyampaikan materi atau penjelasan tentang filsafat umum ini, ada kalanya gitu bisa bikin mahasiswa ini tertawa, karena dari ajaran yang Pak Ipan berikan ini membuat mahasiswa ini ketika belajar filsafat umum tidak merasa bosan dan tidak merasa ngantuk, dan terus matanya terus melotot terus gitu ya, tidak ada yang tidur gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.